Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Suasana saat ini masih suasana Isra Mi'raj, di mana kita tahu bahwa hasil dari perjalanan Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga menuju Sidratul Muntaha, kemudian bertemu dengan Allah, tidak lain dan tidak bukan adalah kewajiban sholat 5 waktu yang harus dilaksanakan oleh umat Nabi Muhammad SAW, yakni umat Islam, yakni kita semua. Itulah sebabnya pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan khutbah yang temanya mungkin sedikit kontroversial, yakni kafirlah orang Islam yang suka sengaja meninggalkan sholat 5 waktu. Tentu saja saya tidak sembarang mengambil tema ini, akan tetapi tema ini memiliki landasan yang sangat kuat, yakni diantaranya adalah dari hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad, bahwa dalam hadis tersebut dikatakan bahwa perbedaan antara seorang muslim dan orang kafir adalah sholat. Ikhtilafu bainal muslim wal kafir as-sholah. Bahwa ya, yang membedakan orang Islam dengan yang bukan Islam itu adalah sholat. Ini bisa kita lihat misalnya dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita di tengah-tengah pasar atau di tempat keramaian, begitu datang waktu sholat, misalnya sholat zuhur, berkumandang Allahu Akbar dari suara toa. Nah itu kan, begitu terdengar suara azan, orang-orang Islam itu kemudian berbondong-bondong menuju suara itu, menuju masjid, menuju musola untuk berwudu dan melaksanakan sholat. Yang kafir tidak sholat, tidak menuju ke masjid. Itulah sebabnya hati-hati bagi yang tidak menuju masjid, sengaja, malas, atau alasan-alasan lain yang tidak dibenarkan oleh syariat, kita bisa terjebak sama dengan orang kafir, karena memang orang kafir tidak bergerak. Nah, pertanyaannya adalah, ketika kita juga beragama Islam, tapi mendengar azan tidak bergerak menuju masjid, atau menuju suara panggilan azan itu, apa bedanya antara kita dengan mereka yang tidak sholat, yakni dengan orang-orang kafir itu? Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, Rasulullah juga menyatakan, Ra'sul amril islamu wa amuduhu as-sholah. Inti segala perkara adalah Islam dan tiangnya adalah sholat. Dalam hadis lain yang sudah sangat populer, Rasulullah juga menyatakan, as-sholatu imaduddin wa man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia sesungguhnya tengah mendirikan agama, menguatkan agama. Tetapi barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sesungguhnya dia telah meruntuhkan agama. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita masuk kategori orang yang dianggap oleh Rasulullah sebagai peruntuh agama, yakni orang-orang yang melalaikan sholat, yang meninggalkan sholat dengan sengaja, atau menganggap bahwa sholat itu bukan kewajiban kita. Ada lagi yang lebih tegas, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa
al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus sholatu faman tarakaha faqad kafara. Kata Nabi, perjanjian antara kami dengan mereka, maksudnya orang-orang kafir, adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia kafir. Nah, ini beberapa hadis yang saya sampaikan ini benar-benar menegaskan kepada kita bahwa sholat itu begitu sangat penting. Dan saking pentingnya sampai-sampai jika ada umat Islam yang melalaikan sholat, meninggalkan sholat, maka ia akan jatuh pada kekafiran. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadis Abdullah bin Syakik al-Ukaili yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Hakim dan disahihkan oleh Bukhari Muslim, ya, ini dikatakan para sahabat Nabi Muhammad SAW tidak pernah menganggap amal yang jika ditinggalkan menjadi kafir selain sholat. Ini kalau kita renungkan, kalau orang seharusnya berhaji kemudian tidak berhaji, tidak ada sampai dijuluki kafir. Orang yang seharusnya berpuasa kemudian tidak berpuasa, tidak ada hadis yang menyatakan bahwa orang itu menjadi kafir. Ya, begitu juga orang yang tidak bersedekah, tidak ada. Tetapi hadis-hadis tentang sholat ini begitu harus kita perhatikan, karena memang berat sekali hukumannya bagi yang suka meninggalkan sholat, karena sampai jatuh kepada kekafiran. Kenapa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja melalaikan sholat sampai disebut kafir oleh Rasulullah? Kita bayangkan aja, perjalanan Rasulullah satu-satunya dalam hidupnya yang luar biasa, yang spektakuler itu adalah Isra Mi'raj. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga tembus ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah dalam lailan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, dalam satu malam. Dan itu kenapa Nabi dipanggil oleh Allah dalam Isra Mi'raj itu? Hanya untuk menerima perintah sholat untuk Nabi dan untuk kita semua. Nah, kalau kita tidak mengindahkan sholat, kita sesungguhnya tengah meremehkan perjalanan Isra Mi'raj, telah meremehkan misi Rasulullah pergi ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah. Yang kedua, sholat itu harus kita ingat sebagai lambang pengabdian kita, penyembahan kita kepada Allah. Bentuk penyembahan umat Islam kepada Allah adalah melalui sholat. Ketika kita tidak sholat, berarti kita tidak menyembah Allah. Hati-hati saudara-saudara. Dapatlah dipahami kenapa kemudian muncul hadis Rasulullah yang menyatakan awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-sholah. Perkara yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Ya, sebelum hal-hal lain, sebelum masalah dosa, masalah maksiat, masalah yang lain-lain, yang pertama kali yang Allah akan tanyakan kepada manusia adalah sholat mereka. Bagaimana sholatnya? Kalau sholatnya lulus, maka insya Allah yang lainnya itu, tinggal yang lainnya. Tapi begitu yang pertama itu tidak lulus, udah yang lain udah dianggap tidak ada lah. Kamu mau berbuat baik sebaik apapun, tapi begitu sholatnya dianggap gagal, maka sudah selesai. Tidak ada pertanyaan berikutnya. Maka melalui mimbar Jumat yang sangat mulia ini, saya di samping mengajak diri saya sendiri, tentunya mengajak kita semua, mari kita perbaiki sholat kita. Dan jangan sekali-kali berani meninggalkan sholat 5 waktu. Terus, apa sih sesungguhnya ruginya kalau kita melaksanakan sholat? Manfaat sholat itu sangat banyak sekali. Jadi antaranya ya, ada hadis riwayat Ahmad, kata Nabi, sesungguhnya seorang hamba yang muslim, jika menunaikan sholat dengan ikhlas karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran seperti gugurnya daun-daun ini dari pepohonan, sambil menunjuk pada daun-daun yang ada di pohon. Kemudian diriwayatkan juga oleh Abu Daud dari Abu Qatadah bin Rib'i mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah bersabda, Allah berfirman, sesungguhnya aku mewajibkan umatmu sholat 5 waktu,
Dan aku berjanji bahwa barang siapa yang menjaga waktu-waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak mendapatkan apa yang aku janjikan. Masya Allah, luar biasa. Itu janji Allah dalam salah satu hadis kursi yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kemudian Nabi juga menegaskan lagi, barang siapa yang menjaga sholat, ia akan mempunyai cahaya, bukti, dan keselamatan kelak di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mempunyai cahaya, bukti, dan keselamatan pada hari kiamat, dan ia akan tinggal bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Na'udzubillah. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kita yang suka meninggalkan sholat dengan sengaja, melalaikannya, pokoknya menganggap remeh sholat, menganggap tidak wajib, menganggap apa itu sholat, kita akan disamakan dengan Raja Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay, orang-orang pendosa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Utsman bin Affan juga pernah berkata bahwa barang siapa selalu mengerjakan sholat 5 waktu tepat pada waktu utamanya, maka Allah akan memuliakannya dengan 9 macam kemuliaan, yaitu dicintai Allah, badannya selalu sehat, keberadaannya selalu dijaga malaikat, rumahnya diberkahi, wajahnya menampakkan jati diri orang soleh, hatinya dilunakkan oleh Allah, dipermudah saat akan menyeberang Shiratal Mustaqim, ya, seperti kilat, dan akan diselamatkan Allah dari api neraka, dan Allah akan menempatkannya di surga kelak bertetangga dengan orang-orang yang tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Luar biasa. Imbalan pahala, ganjaran bagi orang-orang yang mengerjakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Banyak juga ahli-ahli kesehatan yang menafsirkan manfaat sholat dari segi kesehatan. Saya pernah baca-baca ya artikel bahwa dengan gerakan-gerakan sholat itu juga bisa meningkatkan sirkulasi darah, memperbaiki pencernaan, meredakan sakit punggung dan nyeri pada sendi-sendi, kemudian menyehatkan jantung. Dan sholat itu juga ada yang menafsirkan dianggap seperti yoga tubuh, gerakan-gerakan sholat itu. Jadi hadirin kaum muslimin rahimakumullah, saya rasa tidak ada alasan lagi bagi kita untuk meninggalkan sholat 5 waktu. Sudah saatnya kita harus perkuat sholat ini. Apapun pekerjaan kita, apapun kesibukan kita, Allah lebih penting daripada semua urusan dunia itu. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan ceramah singkat ini kita semua bisa memperbaiki sholat kita. Kita juga jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu lagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.